Showiness, Wibu Happiness, gimana kabar kalian nih? Ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya kali ini ya sesuai requestan lu pada gitu kan, yang minta gue buat ngelanjutin rangkuman Tsukimichi. Dan ya kali ini gue lanjutin dari chapter 297. Yang ya ini sih video harusnya naik hari Rabu ya, tapi ya berhubung wifi gue ada gangguan ya. Ya jadinya ya baru bisa naik hari ini gitu. Yang harusnya sih hari Kamis ya ini video naik. Dan ya sorry lah Cuk ya, karena ya baru bisa naik hari ini gitu loh. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu nih, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton ya lu bisa lah nonton dulu Cuk, secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi nih. Dan ya kalau lu tertarik buat lanjutin dengerin storytelling dari cerita original buatan gue itu, ya lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Nah sebelum ke ceritanya gue mau kasih tahu juga nih ya, kalau playlist dari rangkuman WN Tsukimichi itu udah ada dari kapan tahu. Jadi ya kalau lu mau dengerin storytelling dari rangkuman Tsukimichi ini dari awal ya kan, lu bisa cek ke playlist. Di situ udah ada playlist yang gue bikin soal rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. Nah cerita dibuka dengan Tomoe yang udah nyelamatin Lime dan Levi. Tapi yang gak cuma mereka berdua, di situ juga ada Kogetsu dan bawahannya Kogetsu. Dan sebagian dari mereka ya kan udah pada mati tuh, termasuk Kogetsu itu sendiri. Tapi Tomoe yang baru aja dapat skillnya Futsu langsung nyobalah skill Ibu Naga yang dikasih sama Futsu, yang dia gabung dengan skill realistis ilusi murni. Dan dengan dua skill itu Tomoe berhasil ngebangkitin semua orang yang ada di situ, atau ya bisa dibilang menghidupkan mereka lagi gitu kan. Jadi Tomoe bisa Edo Tensei. Ya selama kematian mereka baru beberapa jam doang ya, bukan yang kayak apa Kabuto, bukan yang kayak ada di Naruto Edo Tensei yang enggak yang kayak gitu. Intinya selama matinya itu belum lama, Tomoe masih bisa menghidupkan orang itu lagi. Jadi ya skillnya Tomoe yang sekarang jadi bisa mengganggu batas dan hidup mati seseorang. Nah abis itu Tomoe langsung cabut tuh kan, ninggalin Kogetsu sama anak buahnya dan nyuruh Kogetsu beserta anak buahnya itu buat ngatasin pasukan Haruka yang ada di sekitar situ. Di lain tempat, murid Makoto yang lain selain Izumo itu kan pada datang juga tuh ke Lorel, yang kalau ditanya gimana caranya jelas karena Shiki dan sihir teleportasi. Yang sejak awal kan Shiki nggak ikut ke Lorel Union tuh bareng Nio dan juga Tomoe. Terus ya kan Shiki dapat kabar soal peperangan di Lorel, makanya ya dia langsung ngebawa pegawai Kuzunoha termasuk muridnya Makoto ke Lorel Union, yang dimana salah satu tugas mereka itu adalah melindungi Iroha sama bawahannya Iroha. Yang ya mereka dilindungi sama pegawai Kuzunoha yang salah satunya adalah Mio yang ada di situ. Dan gak lama Tomoe ikut gabung lah di situ juga. Nah di tempat Makoto dia masih gelut tuh lawan Haruka sambil ditontonin bawahannya kan, termasuk Mio dan juga Tomoe tuh. Dan ya murid-murid Makoto juga pada nonton dan mereka nggak ada niatan buat mengganggu gelut Makoto melawan Haruka. Di situ Haruka juga udah make yokai gitu kan, tapi yang nggak ada satupun yokai yang guna buat lawan Makoto. Dan Makoto juga tahu skill Haruka buat memanggil yokai itu udah hampir sampai batasnya. Dan di tengah gelutnya Makoto sama Haruka, Makoto dapat transmisi pikiran dari Rokuya yang ngasih tahu kalau Rokuya udah bisa ngebuat klon dirinya sebanyak 80.000 yang udah dia sebar ke Lorel Union. Dan itu adalah salah satu hidden skillnya Rokuya. Tapi skill Kage Bunshin-nya Rokuya ya itu cuma punya 1/10 dari kekuatan aslinya Rokuya. Dan setelah transmisi pikiran Rokuya dan Makoto diputus, Haruka di situ pakai skill ruang iblis yang ngebuat Makoto jadi nggak bisa ngeliat apa-apa tuh. Yang ya Makoto tahu kalau armor sihirnya udah hancur aja gitu sama Haruka, dan kekuatan Haruka di situ juga meningkat drastis. Apalagi ya salah satu skill Haruka kan manggil yokai tuh, dan kekuatan yokai itu bakal meningkat ketika malam hari. Contohnya kayak sekarang, yang dimana perang di Lorel itu kan terjadi di malam hari. Tapi itu juga jadi kesempatan bagi Makoto buat mencoba salah satu skill barunya, dan Makoto bilang halo bulan, pakai bahasa yang sulit dipahami sama human. Dan bagi human, apa yang Makoto bilang tadi itu dianggap sebagai area yang rumit karena mereka sama sekali nggak paham sama apa yang dikatakan Makoto. Nah buat yang nggak tahu skill halo bulan itu kayak apa, gue kasih tahu nih ya. Skill halo bulan Makoto itu menciptakan halo di sekitar bulan, yang lingkaran tuh halo tuh. Nah perlahan halo di sekitar bulan itu bakal meluas tuh seluas Sakai milik Makoto. Dan karena sekarang Sakai Makoto itu luasnya udah melebihi satu kota, karena kan di chapter sebelumnya tuh Makoto make Sakainya sampai ngedetek musuh di luar kota
Kanowi itu. Jadi ya halonya Makoto itu bakal seluas itu juga. Dan nanti bakal turun hujan cahaya di dalam ruang lingkup halonya itu. Jadi halonya itu jadi batasan lah buat hujan cahaya turun. Dan hujan cahaya itu bakal ngasih efek buff, debuff, dan damage AoE. Tapi yang bikin skill halo bulan itu mengerikan itu karena Makoto bisa milih targetnya dalam ruang lingkup area. Siapa yang pengen di buff, siapa yang pengen di debuff, dan siapa yang pengen dikasih damage. Contohnya kayak sekarang, Makoto lagi ngetes seberapa parah damage skill halo bulan. Makanya hujan cahayanya Makoto dari halo bulan itu cuma ngelok Haruka dan pasukan Haruka doang gitu loh. Nah, pas Haruka kena serangan Makoto itu ya kan, kena serangan halo bulannya Makoto, badannya Haruka bersinar gitu kan, dan Makoto langsung berasumsi kalau itu adalah kekuatan Dewi Bug. Karena nggak ada makhluk yang bisa ngasih kekuatan sebesar itu ya selain Dewi Bug gitu loh, selain entitas-entitas dewa. Dan ya satu-satunya dewa yang memusuhi Makoto kan sejauh ini Dewi Bug, makanya asumsi Makoto ya ke Dewi Bug itu. Dan Makoto menganggap ya gelutnya dengan Haruka adalah prolog dari Makoto versus Dewi Bug. Dan habis itu Makoto sama Haruka itu gelut lagi tuh, tapi ya kali ini di level yang berbeda. Bahkan bentrokan kekuatan Makoto sama si Haruka itu sampai ngancurin sekitar gitu loh. Atau malah ya kayak bencana alam, karena ya sampai menciptakan badai, gempa. Dan bagi Makoto ya Haruka yang sekarang itu setara dengan para petualang asal. Atau mungkin ya setara dengan Asnoval gitu. Tapi ya Tomoe sama Mio yang nonton pertandingan Makoto itu malah ngobrol sama murid-murid Makoto dan ya menganggap itu hal yang biasa gitu loh. Ya gimana enggak gitu kan, karena ya Makoto udah pernah lawan dewa gitu loh, lawan Athena. Jadi ya pertandingan ini efeknya biasa aja bagi mereka. Nah, kata Tomoe yang ngasih kekuatan ke Haruka itu bukanlah Dewi Bug, melainkan salah satu pengikut Dewi Bug, yaitu Spirit Air. Spirit yang jadi pemujaan di Laurel Union dan eksistensinya itu satu tingkat di bawah dewa. Jadi dewa terus para spirit utusan dewa. Nah, eksistensinya tuh kayak gitu. Tapi walau begitu, Tomoe dan Mio ngasih tahu Haruka yang sekarang itu lebih kuat daripada mereka berdua gitu. Yang itu bikin murid-murid Makoto pada shock, karena ya mereka tahu sekuat apa Tomoe dan Mio gitu loh. Nggak lama Kogetsu datang kan ke tempat mereka tuh, terus berterima kasih ke Tomoe karena ya udah dihidupin lagi. Dan ya sekarang Kogetsu menganggap Kuzunoha bukan sebagai lawan. Dan ya gimana enggak gitu ya, udah mati terus dihidupin lagi sama Tomoe. Dan bukan cuma dia doang lagi, bawahannya juga dihidupin. Dan kayak biasa, penyesalan selalu datang terlambat, dan itu yang dirasakan oleh Kogetsu. Dia nyesal ngebuat Haruka jadi bucin ke Tomoki gitu kan, dan ngebuat tragedi ya yang ngancurin Kanaoi gitu loh. Nah, murid-murid Makoto yang pada nontonin pertarungan Makoto ngelawan Haruka itu pada kagum, dan mereka bilang ya mau sampai kapanpun mereka nggak bakal bisa sekuat Makoto ataupun Haruka. Dan ya sekuat Makoto sih mustahil ya, tapi ya kalau sekuat Haruka sih harusnya Shift bisa gitu ya. Karena ya gimana ya, Haruka itu kan didukung dengan spirit air doang tuh. Lah Shift anjir itu didukung dengan spirit api dan spirit tanah, cowok, yang harusnya iya bisa lebih OP dari Haruka kan. Nah, Makoto sama Haruka itu gelut di atas langit tuh, seolah-olah kayak iya mereka gelut di atas tanah karena mereka berdua udah jalan, lari, dan berdiri di atas udara gitu. Itu udah menunjukkan eksistensi mereka udah wah. Dan kayak waktu lawan Asnoval, Makoto ngindarin serangannya Haruka dengan kecepatan tinggi sambil nembakin panah juga yang harusnya mustahil. Belum lagi, Makoto di situ juga pakai beberapa sihir sambil gerak juga gitu kan. Dan jangan lupa Makoto juga menggunakan magic armor dan sakainya. Walaupun ya magic armor Makoto bisa ditembus sama Haruka. Tapi di situ Makoto sadar, dari tadi Haruka itu nggak ada niatan untuk membunuh Makoto, melainkan Haruka cuma pengen bikin suasana itu jadi makin tegang aja gitu loh. Dan di situ Makoto tahu kalau Haruka udah sepenuhnya sadar dari charm Tomoki. Makanya Makoto bingung gitu, kenapa Haruka nggak berhenti. Tapi ya Haruka bilang sebagai penebusan dosa atas tragedi apa yang dia buat, ya dia pengen mati gitu. Tapi sebagai prajurit wanita, dia pengen mati di medan perang. Makanya ya dia menciptakan suasana ya gelut final boss gitu antara Makoto dan Haruka. Dan habis itu ya mereka lanjutin gelut mereka tuh di atas langit, dan kekuatan mereka bentrok gitu kan sampai nimbulin gempa di sekitar. Dan pertandingan itu diakhiri dengan Haruka yang kalah power dari Makoto terus jatuh terjun bebas ke bawah, yang ya Haruka di situ pingsan. Tapi Haruka belum mati, melainkan ya dia ditangkap oleh Sairitz. Besoknya Makoto datang ke penjara tempat Haruka ditahan, dan alasan Makoto nggak membunuh Haruka karena kalau Haruka mati saat itu, maka itu bakal jadi hadiah yang besar banget buat Haruka gitu loh.
Karena ya Haruka itu harus merasakan hukumannya gitu kan, baik secara fisik ataupun mental. Selain itu, Makoto juga nggak tega membunuh Haruka di depan mata Iroha. Ya gimana enggak gitu kan, Iroha anaknya dan Makoto orang kepercayaan Iroha. Lu bayangin orang kepercayaan Iroha ngebunuh ibunya Iroha di depan mata Iroha. Makanya ya Makoto nggak ngebunuh Haruka gitu, tapi cuma melumpuhkan Haruka doang. Jadi ya Haruka sama sekali nggak bisa gerakin tangan, kaki, dan kekuatan sihirnya. Lagian ya nggak ada yang dirugikan juga gitu dari Kuzunoha selama perang di Laurel itu. Malah ya mereka untung di situ, bisa dapat koneksi penuh ke Laurel, bisa dapat koneksi ke Cyritz, bisa ngetes sihir barunya Makoto. Tomoe juga bisa ngetes ya kan kekuatan atau skill dari Futsu gitu loh. Untung banyak. Dan habis itu ya Haruka ngasih tahu lah sidangnya udah selesai dan dia bakal dieksekusi karena dianggap sebagai pemimpin kudeta di Laurel Union, yang ya wajar sih kalau Haruka dapat hukuman eksekusi gitu kan. Tapi ya Makoto itu malah nggak tertarik gitu. Makoto ya lebih tertarik soal charm Tomoki dan kenapa Haruka bisa sadar. Dan di situ Haruka ngasih tahu waktu membunuh banyak orang itu pertama kali dia mulai sadar dan keluar dari charm Tomoki. Makanya ya setelah Haruka sadar, Haruka udah nggak ngebunuh orang lagi gitu, tapi ya cuma bikin mereka pingsan atau terluka aja. Dan pas lawan Makoto itu adalah kesempatan emas untuk Haruka biar bisa mati di medan perang. Nah habis itu Makoto pengen cabut kan, tapi Haruka nanya tuh, Makoto nggak pengen lihat dia dieksekusi. Dan Makoto bilang ya keterlibatan Kuzunoha di Laurel itu cuma kebetulan, dan urusan dia di Laurel itu juga udah clear gitu. Jadi ya buat apa, mending dia cabut gitu kan. Dan Haruka di situ ngasih saran ke Makoto untuk menonton eksekusinya, karena yang bakal mengeksekusi Haruka adalah Iroha. Dan jelas Makoto kaget bukan main ya, karena ya Makoto nggak membunuh Haruka, salah satu alasannya itu karena ada Iroha di situ. Lah ini malah Iroha sendiri yang disuruh mengeksekusi Haruka. Dan alasan Iroha yang bakal mengeksekusi Haruka karena anak klan Osakabe itu tinggal Iroha doang, dan nggak ada satupun klan Osakabe yang tersisa selain Iroha, yang berarti Iroha bakal jadi pemimpin klan Osakabe. Dan Iroha juga yang bakal menjadi gubernur Kanaoi, karena gubernur Kanaoi itu udah pasti pemimpin klan Osakabe. Dan mengeksekusi Haruka adalah tugas Iroha, karena itu Iroha sendiri yang harus mengakhiri drama yang terjadi di Laurel Union. Nah karena alasan itu Makoto berniat berdiskusi sama Cyritz, dan habis itu ya Makoto cabut dan Haruka ngucapin kata-kata terakhirnya ke Makoto, yaitu sayonara, yang Haruka ucapkan sambil tersenyum. Nah setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang bertemu dengan Vivi itu, salah satu pemimpin dari Picnic Cross Garden. Dan di situ ya Vivi ngasih tahu kalau dia dan yang lainnya atau ya bawahannya lah yang merupakan member Picnic Cross Garden itu bakal pergi ke Shige dan bakal jadi bawahan Makoto. Jadi ya bisa dibilang kalau Picnic Cross Garden itu bakal berada di bawah naungan Kuzunoha dan bakal jadi ya bawahan Kuzunoha lah. Dan di penginapan Makoto ya kan, semua cewek yang ada di situ termasuk petualang asal dan member Picnic Cross Garden itu pada cosplay semua. Bahkan Tomoe dan Mio pada cosplay gitu loh. Dan ya acara cosplay sambil ngegodain Makoto yang masih perjaka ting-ting itu ya kan, itu berlangsung sampai malam hari. Nah besoknya Makoto ketemu sama Iroha dan ngasih tahu hasil diskusinya dengan Cyritz, yang dimana Makoto ngasih Iroha pilihan apakah Iroha mau menyelamatkan Haruka atau tidak. Karena ya Makoto itu bisa membawa Haruka dan Iroha ke kota Shige dan hidup dalam persembunyian. Karena ya di mata Makoto, kalau sampai Iroha membunuh Haruka, maka kemungkinan Iroha itu bakal jadi permainan politik. Tapi ya Iroha itu menolak tawaran Makoto dan dia menerima takdirnya sebagai pemimpin klan Osakabe dan gubernur Kanaoi, yang dimana tugas pertamanya Iroha adalah mengeksekusi Haruka yang udah menghancurkan Kanaoi. Dan abis itu ya Iroha minta ke Makoto biar Izumo tinggal sementara di Laurel Union buat ngebantu dia mengurus Kanaoi lah, yang diizinin sama Makoto. Dan selanjutnya mereka ngebahas soal pedang Enkarev tuh yang Makoto kasih ke Iroha. Terus ngomongin soal politik dan Makoto juga ngasih sedikit pembelajaran ilmu pemerintahan ya kan. Karena ya Makoto sendiri adalah pemimpin Asora dan wali kota Rosgard. Dan abis itu ya mereka ngebahas Iroha yang udah nikah nih sama Izumo. Ternyata mereka udah nikah gitu, walaupun ya belum ada resepsinya. Dan sebagai hadiah pernikahan, Kuzunoha itu bakal melakukan kerjasama dengan Iroha. Bukan dengan Kanaoi ataupun Laurel, tapi dengan Irohanya langsung gitu loh. Dan ya itu adalah hadiah pernikahan dari Makoto untuk Iroha dan Izumo.
Besoknya resepsi pernikahan Iroha sama Izumo itu digelar tuh, yang pasti ya dengan sokongan dana dari Kuzunoha juga, karena ya mau gimana Kanaoi hancur dan budgetnya Iroha pasti kan habis buat perbaikan Kanaoi itu, makanya ya di situ yang jadi sponsornya Kuzunoha. Dan di resepsi itu semua pegawai Kuzunoha pada hadir tuh ya kan, termasuk ya murid-murid Makoto yang pada hadir semua. Dan setelah resepsi itu murid-murid Makoto pada balik lah bareng sama Shiki dan pegawai Kuzunoha yang lain. Dan Jin itu ngasih tahu ke Izumo kalau Izumo nggak buru-buru balik ke akademi, maka Izumo bakal ketinggalan jauh sama yang lain. Tapi Izumo bilang, santai, bakal gua apur nanti. Nah, setelah pegawai Kuzunoha pada balik semua ya kan, tinggal Makoto, Tomoe dan Mio doang tuh yang ada di situ. Dan ya mereka melihat Haruka yang bakal dieksekusi di depan publik. Dan karena rakyat nggak tahu ya kan soal Haruka yang kena camnya Tomoki, makanya eksekusinya Haruka itu malah jadi hiburan publik. Orang-orang di situ pada bersorak-sorak gembira anjir, yang bikin perasaan Iroha dan Izumo sedih ya kan, karena ya anjir. Apalagi nih Iroha loh, anaknya Haruka sendiri gitu. Tapi ya Makoto enggak di situ. Makoto enggak sedih karena Makoto ngeliat gitu loh, dari sudut pandang dia ngeliat sebelum Haruka dipenggal, Haruka tersenyum bahagia karena ya di situ Haruka bisa menebus semua dosa yang udah dia lakuin gitu kan. Dan pas Haruka dieksekusi itu, Makoto sama Tomoe juga ngeliat jiwa Haruka yang lepas dari raganya dengan tenang gitu kan, dan pergi ke tempatnya Futsu. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana Cuk menurut lo soal rangkum cerita Tsukimichi kali ini yang ditutup dengan kematiannya Haruka? Gimana? Bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.